Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 2 DPR RI menyoroti kasus peretasan server di 4 wilayah dinas Dukcapil yang mengakibatkan kebocoran data penduduk di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur dan 3 kabupaten di Jawa Barat. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung Nusantara DPR RI belum lama ini, anggota Komisi 2 DPR RI Hugua mengatakan Mendagri harus bisa memenuhi hak warga dalam perlindungan data, mengingat pentingnya data di era globalisasi. Menurutnya perlindungan data erat kaitannya dengan informasi pribadi setiap warga negara. Akibatnya peretasan data yang kerap terjadi di Kementerian Dalam Negeri berpotensi mengancam keamanan. Kalau Anda hantam saya, hantam negara di pemilu, saya retas seluruh datanya. Dukcapil begitu pentingnya. Oleh karena itu maka tadi kita minta Mendagri, segera pengamanan, berapapun Anda minta untuk pengamanan data yang berkaitan dengan Dukcapil itu. Segera anggarkan karena itu menyangkut eksistensi setiap warga negara Indonesia. Berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Itu bunyi konstitusi. Hugua juga mengatakan kebocoran data Dukcapil tersebut mendesak negara untuk segera cari cara menjaga keamanan data untuk melindungi hak masyarakat. Era globalisasi dan kemajuan teknologi digital menjadi tantangan utama negara untuk memperbaiki sistem keamanan digital. Kita tidak bisa menghindar dari digitalisasi. Ya, karena kalau kita kembali kepada konvensional, kita menjadi negara tertinggal. Sekali lagi, dengan sistem apapun, dengan cara apapun, dengan cara bagaimanapun, ya, negara harus mencari cara untuk melindungi hak-hak pribadi, terutama identitas pribadi. Kenapa? Karena teknologi hanya bisa dilawan dengan teknologi. Kalau mereka bisa retas, kan pasti ada cara untuk tidak meretas. Panji dan Samsul, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI, Hilmi, menjelaskan hutang PLN yang mencapai 500 triliun rupiah digunakan untuk membiayai investasi PLN dalam menggarap proyek ketenaga listrikan 35.000 megawatt yang kemudian justru membebani keuangan PLN. Ditemui di Gedung Nusantara 1 baru-baru ini, Hilmi mengatakan meski mendapat penugasan membangun proyek 35.000 megawatt, PLN tidak memiliki kemampuan membangun dengan dana internal perusahaan. Untuk itu PLN perlu mendapatkan penyertaan modal negara. Hilmi menilai salah satu cara menyehatkan PLN adalah dengan menekan belanja modal PLN serta bernegosiasi dengan pihak kreditur untuk mendapatkan keringanan bunga kredit. Ya, langkah pemerintah harus ngasih dana talangan lah supaya dia PLN ini tidak menanggung beban hutang yang tinggi, merevisi perjanjian dengan perusahaan-perusahaan swasta ini supaya PLN tidak membengkak dalam hal pembiayaan ini karena pertumbuhan ekonomi kan tidak sesuai prediksi pemerintah. Hilmi menambahkan hutang PLN yang fantastis ini bukan sepenuhnya kesalahan PLN. Saat ini PLN tengah berupaya menyehatkan kembali keuangannya. Salah satunya dengan memotong belanja modal hingga mencapai 50%. Ini juga penugasan dari pemerintah karena pikiran pemerintah pertumbuhan ekonomi akan bisa sampai 7%. Tapi sekarang kan minus. Kita kalau mau nyalain PLN kan nggak bisa. Karena ini adalah program dari pemerintah yang harus dilaksanakan oleh PLN karena PLN adalah salah satu perusahaan negara kan gitu. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 11 mendorong kesiapan regulasi, infrastruktur, dan keamanan cyber sebelum wacana Central Bank Digital Currency atau mata uang digital diimplementasikan Bank Indonesia. Ditemui di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 11 DPR RI, Putri Aneta Komarudin menekankan peningkatan sistem keamanan siber sebelum melakukan penerapan mata uang elektronik. Putri berpendapat penerapan mata uang digital dapat dimulai di kota-kota besar. Di sisi lain, Putri mendorong Bank Indonesia melakukan edukasi secara masif di daerah-daerah apabila mata uang digital telah siap untuk didistribusikan.
Cyber attack itu bisa menjadi satu hal yang sangat melemahkan semua inovasi di Indonesia gitu. Kita juga lihat kemarin lembaga pemerintah saja seperti BPJS bisa terkena serangan dari hacker-hacker yang ada di luar gitu. Jadi kita juga terus mendorong supaya Bank Indonesia bisa fokus kepada level keamanannya dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk mendistribusikan mata uang elektronik ini nantinya kalau sudah jadi gitu. Putri menilai mata uang digital lebih efisien dari mata uang cetak yang membutuhkan biaya tinggi. Putri juga mengungkapkan sejak pandemi teknologi keuangan menjadi salah satu pilihan masyarakat dibandingkan dengan perbankan konvensional, baik untuk mendapatkan pinjaman maupun dalam menyimpan uang. Ini akan menjadi salah satu sarana bagi Indonesia untuk meningkatkan kembali inklusi keuangannya gitu, karena relatif lebih mudah untuk mendistribusikan uang elektronik ke daerah-daerah terpencil apabila sudah ada infrastrukturnya daripada uang-uang cetak gitu. Jadi kita bisa sangat bersaing dengan negara-negara lain yang lebih maju yang mungkin sudah mempunyai digital currency ini terlebih dahulu. Helmi dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 11 DPR RI, mendorong pemerintah untuk meningkatkan nilai tukar petani dan nelayan sebagai sektor potensial di masa pandemi COVID-19. Setelah jeda berikut ini. Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan nilai tukar petani dan nelayan sebagai sektor potensial di masa pandemi COVID-19 dan memberikan dukungan lainnya sehingga dapat menjadi potensi dalam pertumbuhan pembangunan di tahun 2022. Ditemui usai rapat kerja Komisi 11 dengan Kementerian Keuangan, Menteri PPN, Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala BPS di Gedung Nusantara 1 DPR RI, anggota Komisi 11 Heri Gunawan mendorong pemerintah meningkatkan indikator nilai tukar petani dan nelayan di tahun 2022. Demikian juga untuk petani, di mana sekarang musim tanam. Di antara 103 dengan 105, tentunya pemerintah akan berusaha bagaimana menutupi kelangkaan pupuk yang biasanya terjadi. Begitu. Nah ini sebuah harapan agar asumsi pertumbuhan pembangunan yang selama ini disampaikan pemerintah 5,2 atau 5,8, ini bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat secara umum. Itu harapannya. Anggota Komisi 11 Kamru Samad menambahkan dengan target pertumbuhan ekonomi di angka 5,3% di tahun 2022, sektor yang diharapkan dapat mengalami peningkatan nilai tukar adalah 4 subsektor dari sektor pertanian. Kemudian kita minta di sektor pertanian khususnya NTP itu dinaikkan nilai tukar petani karena selama pandemi ini salah satu sektor yang tumbuh positif itu adalah sektor pertanian. Nah di dalamnya ada 4 subsektor, hortikultura, perikanan, peternakan, dan perkebunan, dan itu semuanya tumbuh positif selama masa pandemi. Ferdian dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 9 DPR RI mendukung langkah Kemenaker untuk mengatasi ketidakcocokan antara kebutuhan industri dan kemampuan pekerja melalui program transformasi Balai Latihan Kerja dan Link and Match Ketenagakerjaan. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan, anggota Komisi 9 DPR RI Ade Rizky Pratama mendorong latihan balai kerja untuk bisa semaksimal mungkin membina calon tenaga kerja agar memiliki kemampuan vokasi sesuai kebutuhan. Menurut Ade Rizky, selama pandemi berlangsung terjadi banyak pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan pengangguran meningkat. Ditambah lagi banyak lulusan fresh graduate yang belum memperoleh pekerjaan. Bagaimana balai latihan kerja yang ada di seluruh Indonesia maupun balai besar latihan kerja yang ada seluruh Indonesia mampu diharapkan menyerap daripada calon-calon tenaga kerja untuk dapat dilatih, untuk dapat diberikan keterampilan dan vokasi untuk siap dan matang. Lebih lanjut, Ade Rizky mendorong kurikulum dan sistem pelatihan BLK di Indonesia harus sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Menurutnya PR besar yang masih terjadi sampai saat ini yaitu lulusan pelatihan BLK belum mendapatkan jaminan bisa memasuki pasar kerja dan dunia industri.
Harapkan kehadiran daripada Kementerian Tenaga Kerja dengan program Balai Besar Latihan Kerja dan BLK ini sendiri mampu benar-benar menjadi jawaban yang cukup konkret dan real untuk dapat meminimalisir antara jumlah yang di PHK dengan masuknya tenaga-tenaga kerja yang baru yang sudah dewasa melalui lulusan BLK tadi. Nur Fuad dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 10 DPR RI meminta adanya kajian komprehensif dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pandeglang untuk mengklasifikasikan antara wisata konservasi dengan wisata yang bisa diakses publik secara terbuka. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Pandeglang, Banten, anggota Komisi 8 DPR, Ledia Hanifa menilai klasifikasi pariwisata diperlukan, mengingat Pandeglang memiliki potensi wisata alam, budaya, dan taman nasional yang sebagian besar masuk ke dalam kawasan konservasi. Dengan klasifikasi yang jelas, pemasaran pariwisata di Pandeglang diharapkan lebih terkonsep, sehingga menarik minat wisatawan mengunjungi destinasi wisata yang ada di Pandeglang dan sekitarnya. Nah, jadi kita nanti bisa mengklasifikasi mana yang konservasi, mana yang bisa publik dengan mudah mengakses dan lain sebagainya. Hotel-hotel nanti akan mengklasifikasi siapa-siapa yang akan menginap di sana karena tergantung dari destinasinya. Ledia Hanifa menambahkan kurangnya komunikasi, koordinasi, serta ego sektoral antar kementerian terkait mengakibatkan belum adanya desain pengklasifikasian wisata di Pandeglang. Selain itu, aspek keselamatan harus tetap diprioritaskan mengingat Pandeglang merupakan daerah rawan bencana tsunami. Belum sampai pada hal teknis. Jadi udah tahu bahwa ini ada bagus. Terus apa strateginya, bagaimana kemudian kita ke langkah ke depannya, apa yang mau dilakukan, itu belum sampai terlalu teknis. Dan itu sayang ya sebenarnya. Kalau bisa dioptimalkan itu akan bagus sekali. Karena ini potensi luar biasa. Dari Provinsi Banten, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Pimpinan DPR RI menyayangkan kabar rencana pajak pertambahan nilai atau PPN atas barang bahan sembako hingga pendidikan. Saat ini DPR RI belum menerima draft revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP. Dan yang terpenting, pemerintah sebaiknya fokus pada pemulihan ekonomi nasional atau PEN di tengah pandemi COVID-19. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan, hingga saat ini DPR RI belum menerima draft mengenai kabar PPN bagi pendidikan. Tetapi setiap kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah, terutama yang akan menyentuh masyarakat banyak, biasanya itu akan dikonsultasikan kepada DPR. Nah, sampai saat ini kita belum menerima informasi apapun soal itu. Untuk kebijakan pemerintah. Juga kalau melalui undang-undang, nah itu juga pasti akan dibahas antara DPR dan pemerintah. Sufmi Dasko juga menambahkan kebijakan PEN yang sedang dijalankan tentunya tidak akan yang membebani masyarakat. Nah, saat sekarang program yang paling penting dilakukan oleh pemerintah adalah pemulihan ekonomi nasional. Dan saya pikir kebijakan-kebijakan dalam pemulihan ekonomi nasional ini justru tidak akan dijalankan dengan kebijakan yang membebani masyarakat tentunya. Dan teman-teman DPR juga kemarin begitu mendengar isu itu juga sudah menyatakan bahwa hal seperti itu insya Allah tidak akan terjadi dan mereka akan komit mengawal pemulihan ekonomi nasional dalam rangka pandemi COVID-19 ini. Zikri Yasarto Danus, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 7 DPR RI menyebutkan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sistem pertambangan di sejumlah daerah justru semakin berantakan dan berpotensi merusak lingkungan.
Ditemui usai menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan Dirjen Minerba dan Kepala Balitbang ESDM Kementerian ESDM di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 7 DPR RI Rusda Mahmud meminta pemerintah mengatur tata kelola sistem pertambangan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara, mengingat dampak yang ditimbulkan pertambangan tersebut merusak ekosistem lingkungan. Semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, malah tata kelola pertambangan semakin kacau balau. Karena hampir setiap hari saya di SMS, saya di WA, saya di telepon tentang pelanggaran pertambangan. Terkait adanya aparatur sipil negara atau ASN yang melakukan proses pertambangan tanpa adanya izin usaha pertambangan di Sulawesi Tenggara, Rusda meminta pemerintah mengawasi kinerja ASN di daerah tersebut agar proses pertambangan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Di luar atau tanpa IUP, dan yang lebih parahnya di kawasan hutan. Nah, ini akibat lemahnya pengawasan. Karena selama ini ya harus ada laporan dari investor tambang ke Direktur Teknik dan Lingkungan. Nanti ada jawaban dari Direktur Teknik dan Lingkungan baru bisa melakukan kegiatan. Nah, ini yang susahnya, makanya saya tadi minta supaya Inspektur Tambang itu diberikan kewenangan untuk memblokir akun. Habibie dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam rapat dengar pendapat dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional beserta Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah melakukan perluasan dan peningkatan layanan kesehatan dalam rangka pemerataan bagi peserta jaminan kesehatan nasional. Anggota Komisi 9 Iketut Karyasa Adnyana mendukung rencana pembangunan 31 rumah sakit di daerah-daerah terpencil sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan dan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pasca kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Iketut juga meminta pelayanan bagi peserta terus ditingkatkan, mencakup pelayanan administrasi dan pelayanan penanganan kesehatan. Rumah sakit pertama-tama di daerah-daerah terpencil untuk peningkatan daerah perbatasan, untuk memberikan pelayanan yang merata di seluruh Indonesia. Dengan adanya kenaikan iuran BPJS ini tentu harus pelayanannya lebih bagus. Iketut mengatakan kehadiran program jaminan kesehatan nasional hendaknya dipandang sebagai investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan kebersamaan dan kekompakan seluruh stakeholder untuk menjaga mutu layanan kesehatan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah. Kalau nanti itu sudah diterapkan, itu harus sudah memenuhi standar-standar yang tentunya tidak melanggar daripada standar kesehatan dasar, kan begitu. Tempat tidurnya, kemudian SDM, dokternya, perawatnya. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.